Salam sehat bagi Bapak Ibu guru semuanya yang berada di seluruh Indonesia. Jumpa lagi pada kesempatan saat ini saya akan mencoba untuk memaparkan penjelasan singkat di tahap pengelolaan kinerja guru, yakni pada tahapan persiapan. Langsung saja Bapak Ibu guru masuk ke PMM lewat browser Bapak Ibu guru. Di sini saya sudah berada di layar tampilan PMM. Saya coba klik. Nah, tampilan seperti ini, kemudian kita klik fitur pengelolaan kinerja. Nah, di sini sudah tidak asing lagi tampilan fitur pengelolaan kinerja. Kita masuk di tahapan persiapan di bulan Februari, yakni persiapan observasi kelas. Apa saja yang kita siapkan pada bulan Februari ini? Tentu juga Bapak Ibu guru sudah tahu bahwa ada alur atau rentetan yang harus kita kerjakan pada bulan Februari ini, mulai dari mengisi rubrik observasi, kemudian menyusun modul ajar dan mengunggahnya, kemudian kita menyepakati hal terkait dengan waktu observasi dengan kepala sekolah. Ya, kita coba klik cek langkah observasi. Nah, ini langkah observasi yang akan kita lakukan. Seperti biasa bahwa di sini saya memilih penerapan disiplin positif sesuai dengan raport pendidikan sekolah kami. Nah, di sini ada target perilaku yang akan saya tuju, yang akan saya sasar dalam membuat modul ajar atau RPP. Oke, kita klik lanjutkan untuk melihat lebih jelas. Nah, ini adalah target perilaku, yakni berdasarkan indikator penerapan disiplin positif yang akan dijadikan sebagai acuan bagi kepala sekolah atau tim observer saat kita eksekusi di kelas. Nah, ini yang saya pilih. Guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Saya hanya memilih satu saja. Mungkin Bapak Ibu guru tertarik lebih lagi dan bisa memilih lebih dari satu. Nah, ini upaya mempelajari itu saya sudah jelaskan di video sebelumnya juga. Ini adalah waktu yang disepakati pada saat nanti kepala sekolah atau tim observer akan melakukan pengamatan atau observasi terhadap saya di kelas. Di sini saya memilih pelajaran matematika. Setelah modul ajar yang saya buat itu selesai, maka saya boleh mengunggahnya di sini. Ya. Bagaimana untuk membuat modul ajar yang sesuai dengan target perilaku yang kita pilih atau kita tentukan di sini. Oke, saya sudah membuat modul ajar. Kita langsung melihat modul ajar sebagai gambaran juga bagi Bapak Ibu guru ketika ingin membuat modul ajar. Di sini saya akan membuka modul ajar yang sudah saya buat. Saya akan membuat satu modul ajar yang nanti dijadikan bahan penilaian observasi oleh kepala sekolah. Ya, ini modul ajar yang sudah saya buat. Ini sebagai mana bentuknya, sistematikanya sesuai dengan modul ajar pada kurikulum Merdeka. Intinya di situ tidak harus sama template-nya, tetapi ada mengandung atau memuat poin-poin penting seperti profil pelajar Pancasila dan lain sebagainya. Di sini saya karena ini modul ajar yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka, di mana modul ajar yang kita buat itu nantinya kita akan melakukan kegiatan pembelajaran, di mana penekanannya di situ adalah pada pembelajaran berdiferensiasi. Artinya pembelajaran yang kita buat adalah pembelajaran yang sesuai dengan kondisi atau keadaan peserta didik. Di sini saya sudah membuat juga asesmen diagnostik sebagai
tahapan awal bagi saya untuk merancang atau membuat modul ajar dengan memperhatikan kondisi kebutuhan peserta didik seperti yang tertampil di sini. Kemudian ini gambaran umum. Kita tahu bahwa modul ajar itu tidak berbeda jauh dengan RPP. Modul ajar biasanya orang menyebutnya dengan RPP plus. Jadi sistematikanya, penyusunannya itu tidak berbeda jauh. Ada tambahan-tambahan sedikit pada modul ajar yang lebih lengkap daripada RPP. Nah, kita tahu bahwa modul ajar maupun RPP itu ada tahapan-tahapannya atau urutan kegiatan pembelajarannya, di mana kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, setelah itu kegiatan penutup dan refleksi. Nah, di mana gambaran atau target perilaku yang saya tuangkan di modul ajar saya. Nah, di sini kita lihat kegiatan pendahuluan sebagaimana pada umumnya kita sudah melakukan, di mana kita mengawali dengan doa, kemudian mengecek kehadiran siswa. Setelah itu, di sini kita melihat ini adalah poin target perilaku yang saya sisip atau saya masukkan pada RPP ini, sehingga pada saat tim observer atau kepala sekolah melakukan observasi itu tereksplisit secara jelas, sehingga tidak harus menunggu lama pada saat melakukan observasi atau mencari-cari, tapi langsung melihat, oh ini kegiatan target perilaku yang ditunjukkan, yang ditampilkan seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat di target perilaku yang saya buat, ya seperti ini. Coba kita cek. Ini adalah perilaku yang akan saya tampilkan pada saat melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Itu ada 3 target perilaku yang akan saya tuangkan di dalam RPP. Itu yang pertama adalah guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas, mengacu kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Kemudian yang ketiga adalah guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Nah, ini adalah target perilaku yang akan saya tuangkan pada RPP saya. Oke, kita kembali lagi ke RPP saya. Ini guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas. Di sini guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Oke. Nah, ini yang saya buat. Di sini saya coba memberikan bold. Nah, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas. Di sini refleksi terkait dengan dinamika kelas. Jadi itu ada pertanyaan yang ditanyakan, yakni apa saja komitmen kelas yang telah disepakati bersama. Nah, di situ ada kesepakatan atau ada komitmen kelas yang sudah ditentukan, yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga pada saat sebelum memulai kegiatan pembelajaran, sebelum masuk ke dalam kegiatan pembelajaran intinya, guru akan memulai dengan refleksi dinamika kelas, yaitu guru bertanya tentang komitmen kelas yang telah disepakati, hanya untuk mengingatkan. Jadi saat guru bertanya demikian, siswa bisa diberikan kesempatan untuk mengingat atau bisa menuangkannya atau menuliskannya kembali pada kertas atau pada buku yang disediakan atau pada kartu-kartu yang disediakan. Kemudian yang kedua adalah
komitmen kelas seperti apa yang akan dilakukan agar dapat mencapai target pembelajaran. Nah, di situ juga siswa dapat diberikan kesempatan untuk mengingat kembali atau membuat kembali komitmen kelas seperti apa yang akan dilakukan agar dapat mencapai target pembelajaran. Kemudian yang ketiga, komitmen kelas yang mana yang ingin siswa tampilkan saat berinteraksi dengan teman-teman dan guru. Jadi di sini adalah sesuai dengan poin pada target perilaku yang saya pilih. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, saya juga sudah menyisipkannya di modul ajar saya. Ini guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Oke, kita kembali ke modul ajar saya. Nah, di sini guru mengecek kehadiran dan seterusnya, siswa menerima informasi, ini kegiatan pendahuluan dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke kegiatan inti. Ini kegiatan inti ini saya sesuaikan dengan model pembelajaran yang saya pilih, sehingga alur atau langkah-langkah dalam pembelajaran itu sesuai atau mengacu kepada langkah-langkah pada model pembelajaran yang saya pilih, yaitu langkah pertama orientasi masalah, ada kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan, kemudian brainstorming, kemudian langkah ketiga, keempat, kelima, dan langkah keenam. Ini ada 6 langkah berdasarkan model pembelajaran yang saya pilih. Nah, di sini teman-teman, siswa melakukan refleksi atau resume dan membuat kesimpulan secara lengkap, komprehensif, dan dibantu guru dari materi yang telah dipelajari terkait dengan. Kemudian guru memberikan apresiasi atas partisipasi semua siswa. Kemudian guru membuka ruang kesempatan kepada peserta siswa untuk menyampaikan pendapat tentang dinamika kelas sepanjang diskusi pembelajaran. Jadi ini sebenarnya sudah masuk kepada akhir dari diskusi, karena sesuai dengan model pembelajaran yang saya pilih itu, di mana kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas itu dibagi dalam kelompok-kelompok siswa. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tentunya ini ditentukan berdasarkan asesmen diagnostik yang saya tunjukkan pada awal tadi, di mana ada kelompok 1 itu ini seperti ini teman-teman. Saya kembali lagi, karena modul ajar kita buat ini adalah modul ajar yang orientasinya pada kebutuhan belajar peserta didik. Jadi di situ asesmen diagnostik yang saya buat itu berdasarkan asesmen kompetensi awal. Nah, dari soal yang saya buat itu tergambar kompetensi awal itu ada 40 siswa yang belum paham materi prasarat. Kemudian ada 23 siswa yang paham sebagian materi prasyarat. Kemudian ada 23 siswa yang sudah memiliki pemahaman utuh terhadap materi prasyarat. Jadi seperti yang saya katakan tadi, itu ada pembagian kelompok. Kelompok 1 itu adalah kelompok bagi siswa yang belum paham materi prasyarat yang dimaksudkan di sini. Kemudian kelompok 2 itu hanya paham sebagian, dan kelompok 3 itu sudah paham secara utuh materi prasyarat. Sehingga dengan kondisi-kondisi seperti ini, saat kita melakukan pembelajaran di kelas itu, guru dapat memberikan perlakuan tertentu kepada kelompok-kelompok siswa yang ada, sehingga kegiatan pembelajaran yang terselenggara itu dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oke, kita kembali kita kembali tadi di seperti ini. Yang kedua tadi, guru memberikan apresiasi atas partisipasi. Ini sudah selesai diskusi, sudah selesai presentasi. Kemudian guru pada akhirnya itu memberikan ruang kesempatan kepada peserta siswa untuk menyampaikan pendapat tentang dinamika kelas sepanjang diskusi pembelajaran. Jadi ada kesempatan, ada ruang bagi siswa itu untuk melakukan refleksi
menyampaikan pandangan atau pendapatnya tentang dinamika kelas yang terjadi saat kegiatan pembelajaran, saat diskusi kelompok dan lain sebagainya. Jadi mungkin siswa di situ dapat dengan bebas menyampaikan pendapat terkait dengan kondisi kelas saat itu. Jadi yang keempat itu guru menunjukkan sikap simpatik dan menerima setiap pandangan mereka terkait dinamika kelas. Mungkin ada hal-hal yang membuat mereka dalam pembelajaran itu terganggu atau membuat mereka saat diskusi itu terhambat, atau komitmen-komitmen yang sudah mereka buat di awal tadi itu tidak tercapai, tidak terlaksana dengan baik, sehingga pembelajaran yang mereka harapkan untuk capai seperti apa itu pada akhirnya kurang maksimal dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima di sini, guru bersikap adaptif untuk mengubah kesepakatan kelas jika diperlukan. Jadi ini sudah masuk di bagian ketiga, guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Nah, di sini setelah siswa menyampaikan pandangannya, guru mendengarkan, mungkin ada saran, ada tambahan terkait dengan kesepakatan kelas yang awalnya itu mereka sudah buat, sudah menentukan. Setelah siswa menjalaninya itu ada dirasa terlalu membebani atau terlalu berat bagi dia, sehingga para siswa itu berpikir bagaimana jika kita merubah, atau bagaimana jika kita memperkuat lagi bagi siswa-siswa yang mencapai kesepakatan kelas itu dan sebagainya. Ada banyak hal yang disampaikan pada saat itu. Jadi di sini guru mendengarkan, guru menampung, guru mempertimbangkan itu, sehingga pada saat ruang diskusi itu terjadi ada kesepakatan baru yang mungkin itu dibuat lagi menjadi kesepakatan di pembelajaran berikutnya, sehingga itu menjadi kesepakatan baru, komitmen baru lagi, agar dapat memperbaiki proses pembelajaran, terkhususnya kepada diri peserta didik. Jadi ini yang saya tuangkan dalam modal pembelajaran saya ambil dari fokus perilaku yang akan diobservasi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini menjadi gambaran bagi Bapak Ibu guru dalam menyusun RPP itu, sehingga target perilaku yang seperti apa itu bisa dituangkan secara jelas, secara terukur di modul ajar Bapak Ibu guru, sehingga itu membantu kepala sekolah atau tim observer pada bulan Maret nanti melakukan observasi tidak mengalami kendala atau kesulitan. Oke, setelah modul ajarnya sudah selesai, Bapak Ibu guru bisa mengunggahnya di sini. Nah, saat diklik itu akan muncul pilihan cara unggah bukti dukung. Di sini ada dua pilihan. Nah, pilihan yang pertama itu kita langsung mengunggahnya dari laptop. Itu kita langsung mengambilnya dari file di laptop. Kemudian pilihan yang kedua itu ambil bukti karya. Ini bukti karya atau modul ajar yang pilihan kedua ini itu sebelumnya kita sudah mengunggahnya di PMM. Nah, pada saat kita mau mengunggahnya dari pilihan yang kedua ini, itu kita tinggal sematkan saja link atau mengambilnya dari PMM ya, seperti ini. Coba saya kembali. Nah, itu kalau Bapak Ibu guru mengambil pilihan yang kedua, maka nah di sini. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru mengambil pilihan yang kedua, berarti Bapak Ibu guru sudah mengunggahnya di PMM, di karya saya. Nah, di situ kalau Bapak Ibu guru
memilih yang kedua, maka sebelum Bapak Ibu melakukan unggahan, Bapak Ibu harus sudah memasukkan atau mengunggah modul ajar Bapak Ibu guru sebelumnya di bukti karya. Ya, seperti ini, tinggal tambahkan dan tampilannya seperti itu ya Bapak Ibu guru. Tapi di sini saya memilih pilihan yang pertama saja Bapak Ibu guru, di mana saya mengunggahnya langsung dari laptop saya. Oke, kita coba kembali tadi. Ya, kalau saya mengambilnya dari laptop supaya tidak terlalu lama lagi. Oke, demikian Bapak Ibu guru yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan pada saat saya menyampaikan ini, mohon dimaklumi. Terima kasih Bapak Ibu guru.